Hai, saya Rudi Hartono. Saya akan mengajak Anda untuk mengenal pajak yang ada di Indonesia. Pada dasarnya, pajak adalah setoran Anda kepada negara. Negara punya 8 pintu untuk menarik dana dari rakyatnya dalam bentuk pajak. Dan satu tambahan pintu lagi, yaitu bukan pajak. Yang pertama yaitu PPH, pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah setoran Anda kepada negara karena memiliki pendapatan atau penghasilan. Kedua adalah pajak pertambahan nilai atau biasa disebut PPN. Di dalamnya termasuk barang mewah. PPN adalah setoran rakyat kepada negara ketika terjadi penyerahan barang atau jasa ke antara dua pihak atau disebut dengan transaksi. Besarnya PPN tergantung besarnya transaksi tersebut. Jika yang ditransaksikan termasuk kategori barang mewah, maka selain PPN, ada setoran tambahan ke negara yang disebut pajak barang mewah atau PPNBM. Kita lanjut ke pintu yang ketiga, yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB adalah setoran rakyat kepada negara disebabkan memiliki hak dan mendapat manfaat atas bumi dan bangunannya. Yang keempat, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ketika rakyat memperoleh hak atas tanah dan bangunan, baik karena baru saja membeli rumah atau karena mendapat pemberian atau warisan, maka rakyat harus menyetor dana sesuai dengan nilai tanah dan bangunannya. Kelima adalah bea materai. Ketika rakyat membuat surat perjanjian atau akta notaris, akta TPAT, atau surat yang menyebutkan jumlah uang di dalamnya, dan berharap semua itu bisa diakui sebagai bukti di pengadilan, maka rakyat harus menyetorkan dana ke negara. Setoran tersebut dititipkan kepada PT Pos dan sebagai buktinya PT Pos akan menawarkan materai baik dalam bentuk kertas ataupun kertas tempel. Kita sampai ke pintu yang keenam, yaitu kepabeanan. Ketika rakyat pengen membeli barang dari luar negeri atau impor, atau ingin menjual barang ke luar negeri atau ekspor, maka rakyat harus menyetor dana ke negara atau disebut bea masuk atau bea keluar. Selanjutnya pintu yang ketujuh, yaitu cukai. Selain pajak-pajak yang kita sebutkan sebelumnya, barang-barang tertentu juga dikenai cukai, yaitu setoran rakyat kepada negara karena memproduksi barang-barang dengan karakteristik dan sifat-sifat tertentu. Contoh mudahnya saja yaitu rokok. Pintu ke-8 atau pintu terakhir, setoran ke negara dalam bentuk pajak, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Selain pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, rakyat juga harus menyetorkan dana ke negara untuk sesuatu hal yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti pajak kendaraan, biaya balik nama kendaraan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame. Selain pajak-pajak tadi, rakyat harus juga menyetor ke negara melalui pemerintah daerah dalam bentuk retribusi, yaitu pungutan atas jasa-jasa perizinan. Selain 8 pintu yang kita pelajari tadi, negara masih punya satu pintu lain. Tapi kali ini bukan dalam bentuk pajak. Negara menerima setoran dari rakyat, yaitu dari pelayanan dan denda. Salah satu contohnya ketika Anda kena tilang di jalan raya. Dan itulah semua penerimaan negara yang diperoleh dari setoran rakyat. Dan selain itu, negara juga menerima dari beberapa hal seperti pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan dana pemerintah, pengelolaan kekayaan alam, dan juga dana hibah. Oke, cukup sampai di sini kita mempelajari penerimaan atau pendapatan negara. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa berolahraga dan mencuci tangan dan menggunakan masker.